Influencer jadi medium yang top share untuk promosi, dan pemerintah sebagai pengiklan jadi melirik mereka untuk beriklan. Tapi berhubung yang diiklankan itu memiliki substansi politik, hal ini jadi nggak sesimpel itu sih. Mending kalau opini publik yang dipengaruhi ini cuma masalah preferensi. Tapi kalau udah sampai mengaburkan poin penting dari kebijakan problematik, membangun citra positif dari penjahat demokrasi, fatal nggak sih? Hari ini influencer udah kayak papan iklan berjalan nggak sih? Yang diiklankan bukan cuma produk atau jasa milik perusahaan swasta, tapi juga soal kebijakan dan pencapaian pemerintah. Terbaru, belasan influencer diboyong ke IKN buat menengok kondisi terkini pembangunan di sana. Bukannya ngajak media atau warga setempat, buka ibu kota kok kayak buka warung. Upaya ini dilakukan katanya sih sebagai bentuk transparansi publik. Masalahnya gini, pembangunan IKN sendiri udah banyak masalahnya. Mulai dari perampasan wilayah masyarakat adat, kerusakan lingkungan, alokasi anggaran, prosesnya buru-buru banget. Banyak nggak sih? Mau tidak mau nanti mungkin terusir dengan sendirinya. Seperti di sana kan sudah beberapa rumah itu yang positif kena. Kalau emang ingin mengusahakan transparansi bagi publik, kenapa poin-poin tadi nggak diluruskan aja? Yang ada malah influencer ini diajak jalan-jalan keliling lihat kemajuan proses pembangunan di sana. Kesan para influencer tentang IKN yang akhirnya diunggah untuk dilihat ribuan followers mereka ketebak sih ya. Responnya positif, pembangunannya diacungi jempol, bahkan disebut sebagai kebanggaan yang monumental. Nah, mari kita bahas apa bahayanya kalau influencer lebih sering dilibatkan pemerintah untuk meneruskan substansi bermuatan politik dibanding media. Tapi sebelum itu akan ada poin pembahasan mengenai seberapa berpengaruhnya si influencer-influencer ini. Gak lupa juga, apa sih yang kita bisa lakukan sebagai warga untuk merespon kondisi ini? Tonton sampai selesai ya. Coba kita mulai dengan membahas pengaruh influencer dalam menggaungkan suatu pesan, khususnya dalam konteks politik. Reuters Institute Digital News Report menemukan bahwa anak-anak muda di berbagai negara lebih banyak mengonsumsi berita dari influencer dibanding jurnalis, terutama influencer yang aktif di platform TikTok, Instagram, dan Snapchat. Artinya, influencer dianggap kredibel untuk membahas informasi yang sifatnya faktual, informasi yang bukan opini deh. Artinya lagi, influencer telah mengantongi kepercayaan publik dan pemerintah kita menyadari hal ini. Butuh bukti. Kita bisa lihat dari anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital. Laporan Indonesia Corruption Watch pernah menyelidiki layanan pengadaan secara elektronik di 34 kementerian dan non-kementerian. Hasilnya, jumlah belanjanya nggak tanggung-tanggung. Selama 2014 sampai 2020, pemerintah telah menggelontorkan uang senilai 1,29 triliun rupiah untuk aktivitas digital dan 90,45 miliar untuk beriklan di platform influencer. Kalau kita kembali lagi pada influencer yang diumpamakan sebagai papan iklan, akan mudah bagi kita untuk beranggapan nggak ada yang salah sih dengan hal ini. Influencer jadi medium yang top share untuk promosi, dan pemerintah sebagai pengiklan jadi melirik mereka untuk beriklan.
Tapi berhubung yang diiklankan itu memiliki substansi politik, hal ini jadi nggak sesimpel itu sih. Ini saatnya kita masuk ke pembahasan kedua. Soal mengapa kalau influencer lebih dipercaya dibanding media bisa berujung petaka. Tacap dulu. Jangan kemana-mana. Janji dikit lagi. Nonton lagi ya. Influencer dipercaya apapun yang dipromosikannya, jadi ikut-ikutan kita coba. Ya palingan kita jadi tambah banyak pengen punya barang ini itu aja nggak sih? Itu kalau barang yang dipromosikan. Lah kalau kebijakan, produk hukum atau bahkan pilihan paslon dalam pemilu, yang nanggung akibatnya ya jadi satu negara dong. Mending kalau opini publik yang dipengaruhi ini cuma masalah preferensi. Tapi kalau udah sampai mengaburkan poin penting dari kebijakan problematik, membangun citra positif dari penjahat demokrasi, fatal nggak sih? Ya ini bukan cuma soal selera atau perbaikan kualitas hidup seseorang. Opini publik dalam politik memengaruhi hajat hidup orang banyak. Ini kenapa semakin dipercayanya influencer oleh pemerintah, nasib kita yang jadi taruhannya. Ditambah lagi, model bisnis endorse influencer berpusat pada perorangan, beda sama media. Proses pertimbangan influencer untuk bekerja sama dengan pemerintah biasanya bersandar pada kompas moral satu orang, atau bergantung pada iming-iming besaran nilai proyek. Ya, bisa dibilang lebih mudah disetir gitu nggak sih? Media kita hari ini juga banyak dimiliki atau dikepalai oleh orang-orang yang punya kepentingan politik sih. Tapi seenggaknya lebih ada pagar-pagarnya. Ada proses verifikasi informasi yang berlapis, kode etik yang harus dipatuhi, dan prosedur organisasi. Hal-hal yang membuat media jadi lebih dipercaya ini memang lebih beresiko menjadi bumerang bagi pemerintah. Akhirnya jalan pintaslah yang dipilih. Ya apalagi kalau bukan bekerja sama dengan influencer. Sama-sama bisa menjangkau banyak orang dan isi pesannya bisa di-request. Ini yang terjadi kalau pemerintah lebih berupaya untuk membangun citra yang baik, bukannya kerja dengan lebih baik untuk kepentingan warga. Tapi, bentar. Masih ada yang bisa kita lakukan. Lanjut di chapter berikutnya ya. Kalau dulu, bad news is good news bagi media. Alias semakin buruk sebuah berita, semakin rame tuh beritanya. Tapi akhirnya kita pusing sendiri, kok dunia gini-gini amat? Akhirnya bagi kita sekarang, no news is good news. Atau ada yang nyebutnya dengan istilah media fatigue. Kita jadi menghindar dari ruang-ruang yang sesak dengan berita-berita buruk, lalu berlama-lama di platform yang isinya hiburan. Padahal di platform-platform itu juga ada berita atau pesan sponsor dari pemerintah. Cuma emang dibalut secara lebih menyenangkan aja dan organik. Dan persis di situ kita kegocek. Kita enggan membaca berita dari sumber yang terpercaya demi menjaga kewarasan. Nah, tapi itu malah bikin influencer dengan pesan titipan yang diuntungkan. Secara kemasan, kita melihat penyampai pesannya adalah orang yang mirip dengan kita. Sama-sama warga, tanpa sadar kalau kita sedang disuguhi peristiwa yang perlu disaring kebenarannya. Jadinya sangat mungkin kita manut-manut aja gitu. Di lini masa, mudah juga nih bagi kita untuk merasa aman dari kericuhan yang terpampang di media. Nah, dari situ akhirnya kita lengah. Rasa lelah atau bahkan muak dengan kondisi demokrasi dalam negeri atau kengerian yang terjadi di belahan dunia lain valid sih, tapi kita perlu kurangi menghindar karena itu bukan solusi.
Toh platform-platform alternatif yang jadi tempat pelarian kita seperti media sosial seringkali nggak steril-steril amat juga dari pesan-pesan terselubung ini. Jadi, lebih baik sekalian aja kita secara aktif terus memantau perkembangan dunia ini nggak sih? Sekalian kita cari informasi dari sumber yang terpercaya. Emang sih kemarahan akan yang zolim sangat mungkin muncul. Tapi kemarahan ini perlu kita jaga karena ia punya pesan di baliknya. Kemarahan kita jadi penunjuk soal apa yang penting bagi kita. Kita juga udah sepantasnya marah karena kita tahu kita pantas punya pemerintah yang lebih baik. Biar kemarahan dan kesadaran ini jadi bentuk perlawanan kita yang entah harus sampai kapan, tapi semoga segera ya. Poni terpantau sudah bolong.